Syukur terima kasih untuk kuasa darah putramu yang tunggal yang menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur dengan kuasa darahmu yang kudus dari surga, membersihkan kami dari setiap tuntutan iblis atas semua kejahatan kami. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh Bapa di surga untuk menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, untuk menghargai semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kami. Hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh ya Bapa di surga. Dan buatlah hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau mengenakan Kristus. Kami mau mengenakan Engkau sendiri Tuhan. Supaya kami tidak jatuh bangun terus di dalam dosa, dan supaya kami benar-benar menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu. Mari buatlah kami sanggup untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami akan diubah oleh firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang membuat selubung-selubung di pikiran kami, yang membuat kami tidak terakses dengan kerajaan surga. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa kegelapan ini, dan biarlah api Tuhan menyala atas kami semuanya. Api Roh Kudus tinggal di dalam kami, sehingga setiap kami punya akses dengan ruang tahta. Terjadilah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, silahkan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Semangat ya, semuanya harus semangat. Kalau Bu Ana yang khotbah, semuanya harus semangat ya. Oke, ya. Yuk kita belajar sungguh-sungguh hari ini di Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Yohanes 12 44 sampai 50 ya. Judulnya Firman Yesus yang menghakimi. Judulnya apa? Firman Yesus yang menghakimi. Ya, yang menghakimi adalah firman Yesus. Tapi hari ini kita punya judul Zoom pelajaran hari ini, bagaimana aku benar-benar mengalami kelahiran baru. Ya, ada yang disebut engkau sudah ngomong aku sudah lahir baru, aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada kenyataannya bahwa kehidupan mereka masih memakai manusia yang lama. Dan itu sangat berbahaya karena nanti ujungnya adalah maut ya. Nah, hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh apakah saya ini benar-benar sudah mengalami kelahiran baru. Oke, Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Saya akan baca di ayat yang genap. Bapak Ibu semuanya baca di ayat yang ganjil. Tuhan Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, saya ulang ya. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jika seorang mengatakan aku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadikannya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapa kepadaku. Amin. Ya. Tema ini saya peroleh ketika
saya mencoba berdiskusi dengan Tuhan, bagaimana saya menolong teman-teman yang ada di lapas, bagaimana saya menolong teman-teman yang masih hidup di dalam kedagingan, yang masih belum paham bagaimana mereka harus hidup. Ya, mereka bisa saja bersandiwara seolah-olah mereka hidup di dalam firman, seolah-olah mereka hidup di dalam kekudusan, tetapi itu hanya kamuflase atau itu hanya sandiwara. Ya, bagaimana Tuhan saya memberitahukan kepada mereka, mengajari mereka benar-benar hidup murni, kudus, tak bercacat celah, dan Engkau berkenan. Ya, tidak ada sandiwara di antara kita. Tidak ada selubung-selubung di antara kita. Sehingga benar-benar ketika Tuhan melihat kita ini, Tuhan suka. Bapa itu melihat kita itu melihat Yesus. Oke, Bapa di surga melihat saya, melihat kalian semuanya, melihat Bapak Ibu semuanya adalah melihat Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita belajar sungguh-sungguh ya. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus segera bisa menangkap tanpa ada basa-basi, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada yang namanya engkau banyak alasan. Setiap kali Tuhan ngomong apa yang kau baca di firman Tuhan itu lakukan. Ya, Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ada poin-poin yang Tuhan sudah sampaikan, yaitu engkau harus dilahirkan kembali. Bu, kok khotbahnya sama dengan hari-hari kemarin? Perhatikan setiap apa yang saya sampaikan hari ini. Kelihatannya sama. Tetapi Tuhan sedang membukakan layer demi layer sehingga engkau akan paham. Ya. Jadi, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan lewat tubuh dan darah manusia, bukan lewat rahim manusia, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 4 ayat 10, akulah air hidup. Yohanes 4 ayat 14, akulah air hidup. Firman Allah itu air yang hidup. Ya. Jadi engkau bisa membacanya di Yohanes 4, itu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria itu sedang menimba air, dan Yesus minta air, Yesus berkata, kalau engkau terima air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Ya, bahwa akulah air hidup. Akulah air hidup. Yesus berkata, akulah air hidup. Jadi, bagaimana supaya saya bisa dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh. Saya harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan itu setiap kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tapi tidak semua bisa menangkap. Ya, tidak semua bisa menangkap. Kuncinya adalah dalam dirimu sendiri itu harus ada, aku mau Tuhan, aku mau jalan dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku punya Tuhan, motivasi hidup untuk berubah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi harus ada di dalam dirimu sendiri. Bukan dipaksa oleh hamba Tuhan, bukan didoakan oleh hamba Tuhan, bukan dari orang lain yang memaksa kamu untuk berubah. Tetapi harus dari diriku sendiri, bahwa aku harus minum air hidup. Bahwa aku harus menangkap setiap firman Tuhan. Dan juga harus dilahirkan dari roh. Ya. Nah, Perjanjian Lama di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, ayat-ayatnya dicatat saja tapi tidak usah dibaca.
Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, peristiwa ketika bangsa Israel nggak ada air. Ya, dan Israel mencobai Tuhan dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kehidupanmu hari ini kalau engkau merasa kekeringan, engkau rasa engkau kering hidupmu, engkau rasa engkau miskin, engkau rasa engkau kelaparan, engkau rasa engkau tidak menemukan berkat, engkau rasa engkau tidak menemukan kasih, engkau rasa bahwa banyak orang menolakmu, dan engkau mulai komplain, mana Allah? Apakah Allah ada di tengah-tengah saya? Mana buktinya? Hati-hati. Mungkin engkau sedang mencobai Tuhan seperti bangsa Israel dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Padahal Tuhan sudah ngomong, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Tuhan sudah ngomong bahwa aku ini air hidup. Apa itu air hidup? Firman Tuhan. Engkau harus samakan cara berpikirmu, samakan cara hidupmu dengan firman Tuhan, maka engkau sedang menemukan yang namanya air hidup. Engkau sedang menemukan akses dengan kerajaan surga. Ya. Yesus berkata tentang kerajaan Allah dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, saya akan mengupas di Yohanes 12 tadi yang ayat 44 sampai 50. Ya, ayat 47. Ayat 47 yuk kembali kepada Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Saya bacakan di ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku, menolak Yesus adalah ketika hidupmu tidak diselaraskan dengan firman Tuhan. Paham ya? Menolak Yesus tidak harus engkau murtad, tidak harus engkau meninggalkan iman. Menolak Yesus ketika engkau menolak menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, maka engkau sedang menolak Dia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, sekarang pelan-pelan ya. Saya akan sampaikan, saya harap engkau bisa menangkap pelan-pelan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada, perhatikan, ada kata-kata gini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama. Kalau orang bersama-sama itu berarti harus dua, ya. Saya bersama-sama dengan Mbak Tata, saya bersama-sama dengan Bu Erlin, saya bersama-sama dengan Bu Tria, saya bersama-sama berarti dua orang bersama-sama, ya kan? Jadi satu, bersama-sama, tinggal di dalam satu tujuan yang sama, satu pikiran yang sama, bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba dibaca di Yohanes 1 kembali, diperhatikan ayat itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dari awalnya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman dan Allah itu bersama-sama. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca di Yohanes 19,
itu di Yohanes 19, Wahyu 19, firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi, waktu Yesus Kristus itu turun ke bumi, dia sebetulnya berupa firman yang dikandung oleh Maria. Dan dia bukan berasal dari darah manusia. Ya, dia bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Allah, sudah berupa firman masuk ke dalam rahimnya Maria. Jadi tidak ada campur tangan dari dunia. Dia kudus, murni dari surga. Berarti darahnya darah manusia, darahnya Maria, atau darahnya Allah sendiri? Ya? Darahnya darah siapa? Darah Allah. Darah Allah sendiri, bukan darahnya Maria. Saya ulang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan Wahyu 19 dikatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Yesus lahir di bumi dari firman, masuk ke dalam rahimnya Maria. Kemudian dia menjadi bayi, ada tulang, ada darahnya murni dari surga, bukan darahnya Maria. Jadi paham ya? Itulah kenapa disebut darahnya suci, kudus, tak bercacat celah. Makanya bisa menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Di sini paham? Oke. Nah, Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Teman-teman, saya sedang membagikan serius kepada kalian semuanya. Karena firman yang saya sampaikan ini akan bisa mengubah hidupmu benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi engkau benar-benar tidak jatuh bangun terus di dalam dosa, engkau nggak bergumul terus di dalam penderitaan, tapi engkau bisa terakses dengan ruang tahta. Hidupmu itu di bumi seperti di surga, sebab engkau nangkap firman ini. Yohanes 1 ayat 12, ayat 11 dulu ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagaimana engkau tidak menerima dia? Waktu hidupmu tidak selaras terus dengan firman Tuhan. Betul nggak? Hidup di dalam kegelapan, padahal dia terang. Tapi engkau menolak dia. Engkau hidup dengan polamu sendiri. Maka engkau sebetulnya sedang menolak dia. Ayat 12, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, jadi harus menerima Yesus. Ya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau engkau menerima Yesus, menerima firman-Nya, tidak menolak firman-Nya, engkau tidak mengambil satu dari ayat dari firman Tuhan dan menghapus. Bisa nangkap ini, teman-teman yang sudah melayani. Jangan pernah engkau menghapus satu ayat pun dari firman Tuhan. Ya, berarti engkau sedang berbahaya. Yang sudah mulai melayani. Kalau engkau mencoret satu ayat aja dari setiap ketetapan firman Tuhan, engkau sedang menolak dan engkau sedang tinggal di dalam penyesatan. Hati-hati. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi harus ada dua, menerima Yesus, dan yang kedua adalah percaya. Kalau engkau percaya, berarti engkau melakukan firman Tuhan. Betul nggak? Kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, artinya engkau sedang tidak percaya atau belum percaya. Belum percaya. Pertobatan saya dulu awalnya adalah saya mendisiplinkan diri saya, percaya kepada setiap perkataan Yesus tanpa banyak alasan. Oke? Percaya pada setiap perkataan Yesus
saya mengerjakannya, saya melakukannya tanpa banyak alasan. Itu yang membuat pertobatan itu benar-benar murni, pure, dan cepat. Ya, jangan pernah yang namanya kompromikan perkataan Yesus dengan semua perdaginganmu. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan. Jadi tadi ayat 12 ya, tidak semua, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tadi kau itu bisa terima kerajaan surga kalau engkau menjadi manusia baru, diciptakan kembali. Ya kan? Engkau diciptakan kembali, engkau dilahirkan kembali. Engkau mendapatkan bagian dari kerajaan surga, dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi dari firman, dan engkau berjalan di dalam roh. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Kalau saya hidup di dalam firman, maka sebetulnya saya sedang tinggal di dalam Yesus. Kalau saya hidup di dalam firman, sebetulnya Yesus tinggal di dalam saya. Karena Yesus itu firman. Oke. Jadi ketika engkau menyadari, oh Yesus itu firman. Sekarang kalau aku hidup sesuai dengan firman, berarti Yesus tinggal di dalam saya. Berarti sejak engkau memiliki pemahaman seperti itu, engkau tidak butuh yang namanya bergumul untuk hidup di dalam firman. Engkau tidak perlu bergumul untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak perlu bergumul, karena engkau sudah menyatukan hidupmu dengan firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Jadi step-stepnya ya. Yang pertama adalah engkau menerima Yesus, yang kedua adalah percaya kepada Yesus, artinya engkau harus percaya kepada firman-Nya. Saya akan bacakan di ayat 13, tetapi pakai versi firman Allah yang hidup ya. Yohanes 1 ayat 13 versi firman Allah yang hidup. Semua orang yang percaya akan dilahirkan kembali, tetapi bukan kelahiran jasmani sebagai hasil dari nafsu atau rencana manusia, melainkan karena kehendak Allah. Yesus itu sudah punya yang namanya patron atau pola. Dan kita tinggal mengikuti patron atau pola yang Tuhan sudah berikan. Yesus tadi itu kan bukan dari hasil antara manusia laki-laki dan perempuan, bukan. Yesus itu firman. Firman itu masuk ke dalam rahimnya Maria. Darahnya bukan darah Maria, tapi darah yang memang sudah menjadi satu gini ya. Menjadi satu gini. Manusia Yesus itu udah dari surga, itu darahnya ya dari surga, kudus suci tahir. Dan kemudian dia menjadi manusia. Manusia itu adalah firman. Yesus itu firman. Nah sekarang saya dan Bapak Ibu semuanya, oke? Engkau mesti dilahirkan kembali. Bukan, maksudnya bukan dilahirkan dari ibumu kembali, dari ibumu jasmani, no. Dari air dan roh, dari firman. Pikiranmu harus diselaraskan dengan firman. Hidupmu harus diselaraskan dengan firman. Dan darahmu, perhatikan saya. Kenapa engkau membunuh? Kenapa engkau mencuri? Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau makan ampas babi, yaitu narkoba? Kenapa? Karena di dalam darahmu itu ada darah dari nenek moyangmu yang penuh dengan dosa. Darah itu mengalir di dalam darahmu, sehingga itu yang membuat engkau terus-menerus berbuat dosa. Oleh karena itu engkau butuh yang namanya darah Yesus.
Sampai di sini paham? Amin, Bu. Darah Yesus itu akan membersihkan darahmu yang penuh dengan kejahatan oleh karena ada kutuk nenek moyangmu dan bahkan darahmu sendiri, di mana engkau hidup di dalam hawa nafsu, di dalam kemunafikan, di dalam iri, di dalam kebencian. Darahmu sendiri membawa benih kejahatan. Oke, sehingga engkau butuh yang namanya darah Yesus membersihkan darahmu. Nah, waktu orang itu sudah paham dengan hal tersebut, darahnya bersih. Ketika darahnya bersih, maka tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Engkau tetap sehat, nggak butuh duit untuk pergi ke dokter, nggak butuh obat untuk membeli obat untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Dari sisi ini pun engkau sudah dibilang kaya, betul nggak? Nah, sekarang kalau engkau bernafas saja harus pakai oksigen, kalau engkau ginjalmu aja harus dicuci, harus pergi ke rumah sakit untuk cuci darah, betapa mahalnya biaya itu. Nah, waktu badanmu saja sudah sehat, betapa engkau sebetulnya sudah kaya raya, betul nggak? Nah, itu makanya tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya? Nah, sekarang waktu engkau berada di lapas ataupun Bapak Ibu yang ada di luar lapas, jangan pakai tubuhmu itu untuk melakukan dosa. Waktu engkau memakai tubuhmu untuk melakukan dosa, darahmu itu tercemar dengan dosa. Dan itu dikonsumsi oleh iblis. Karena iblis makanannya darah. Supaya apa? Iblis supaya tetap kuat mengerjakan kejahatannya di bumi. Makanya orang yang terus hidup di dalam dosa dikerubuti sama setan. Sebab dia butuh darahnya itu tadi. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, dia mengenakan Yesus di dalam dirinya. Dia mengenakan firman di dalam pikirannya. Hatinya dipenuhi dengan firman. Dan dia mau dipenuhi dengan darah Yesus. Darahnya itu kudus. Sehingga badannya sehat, tidak mudah sakit, sebentar-sebentar batuk, sebentar-sebentar flu, sebentar-sebentar sakit kepalanya, sakit pinggangnya, darah tinggi, darah rendah. No, enggak akan terjadi seperti itu. Dan jiwanya juga sehat, enggak depresi, enggak halusinasi. Apa tuh depresi, halusinasi? Dengar suara-suara. Wong aku membunuh karena aku dengar suara itu, aku disuruh membunuh. Aku nggak pengen, tapi aku dengar suara, aku harus membunuh. Itu yang namanya jiwamu sakit. Ya, jiwamu sakit. Karena apa? Tidak mau mengerjakan firman. Pikirannya dibiarkan mengembara sesukanya sendiri. Pikirannya tidak diselaraskan dengan firman, sehingga jiwanya diblokir sama iblis, tidak bisa menerima firman Tuhan. Akibatnya dia mengalami halusinasi, mengalami depresi, dan ujungnya adalah bunuh diri. Biasanya hari-hari ini teman-teman yang di lapas, perhatikan, jangan pernah ada pikiran di dalam dirimu untuk bunuh diri. No, engkau bunuh diri, sudah tahu alamatnya ya. Kehilangan kau yang selama-lamanya di neraka kekal. Kamu yang di gereja ya, kasih tahu pada teman-teman yang di luar gereja. Engkau melihat mereka mulai depresi. Mereka mulai depresi. Mereka mulai kehilangan harapan. Mereka mulai kepingin bunuh diri. Kalian yang di gereja, kalian punya akses dengan ruang tahta. Kalian itu terang. Kasih tahu kepada mereka. No, jangan. Kamu bunuh diri. Kamu langsung masuk neraka. Hidupmu di dunia aja udah susah. Ngapain hidup selama-lamanya susah? Kekal itu triliunan tahun. Ya kan? Kalau kamu 7 tahun aja udah pusing di dalam lapas toh. Ya, 12 tahun aja udah palanya pusing. Apalagi itu bertahun-tahun selamanya. Jadi jangan bodoh.
Jangan pernah ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sampai di sini paham ya? Amin, Bu. Sekarang kembali kepada Yohanes 3 ayat 6. Nggak apa-apa ya, bolak-balik firman terus ya. Alkitabnya dibolak-balik ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Ya, nggak ada yang ngantuk ya. Amin, Bu. Ya, kasihan kalau ngantuk. Kasihan Bu Ana toh. Ya enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Yohanes 3 ayat 6. Coba dibaca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 6. Sudah ketemu semua? Amin, Bu. Baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nggak paham nggak? Apa yang dilahirkan dari daging? Saya, Bapak Ibu semua dilahirkan dari daging. Dilahirkan dari ibu kita yang adalah daging. Adalah daging. Maka kecenderungan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, kecenderungannya walaupun bayi, dia memang bayi masih murni, begitu dia gede, kecenderungannya adalah daging, perbuatan daging, yaitu semua dosa dan pelanggaran. Nah, oleh karena itu saya dan kalian semuanya harus dilahirkan dari roh. Betul nggak? Amin, Yuk Bu. dibaca lagi sekali lagi Yohanes 3 ayat 6. 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana tadi saya hidup di dalam roh? Yohanes 6 ayat 63. Biar hafal nih. Bu anak kok ngulang-ulang ayatnya sama terus. Biar kalian hafal, terpatri di sini, mencetak di sini, mencetak di hatimu bahwa firman itu udah ngotok di kamu dan engkau mengerjakannya dengan gampang. Hidupmu tuh penuh dengan firman, pikiranmu penuh dengan firman, hatimu penuh dengan firman. Itu engkau terhubung dengan kerajaan surga. Caranya cuma begitu. Yohanes 6 ayat 63. Baca bersama-sama. Sudah ketemu? Hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Amin toh? Amin. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kalau kamu hidup di dalam daging terus, kamu akan mati. Terpisah dari Bapa. Daging itu sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kamu nggak pengen mati, kalau kamu nggak pengen terpisah dari Bapamu, kalau kamu pengen hidupmu diberkati, terkoneksi dengan ruang tahta, berkat itu ngalir terus, nggak perlu jualan narkoba, nggak perlu nyolong, nggak perlu membunuh. You hanya memperbaiki hubunganmu dengan Bapamu, yaitu hiduplah di dalam roh. Amin. Dan hidup di dalam, itu tadi dilahirkan dari air, yaitu firman Tuhan. Sebentar. Di poin ini, kalian paham apa enggak? Nah, sekarang, bagaimana supaya saya benar-benar mengalami kelahiran baru? Masih kuat? Masih. Bagaimana supaya aku benar-benar mengalami kelahiran baru? Yang pertama tadi ya, aku harus dilahirkan dari roh dan air. Sebab yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, bagaimana supaya aku dilahirkan dari roh? Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Bu, kenapa tuh Ibu ngulang-ulang terus? Saya mendengar berita di lapas-lapas, meskipun ada banyak orang-orang yang sudah setiap kali ibadah, tetapi kelakuannya
seperti orang tidak kenal firman. Itulah yang menjadi tangisan saya. Dan itulah juga yang menjadi tangisan dari Roh Kudus. Jangan sampai kalian mendukakan Roh Kudus. Coba dibaca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, mengadakanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kedatangan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga kekerasan, yang sama dengan kebalahan orang. Perhatikan. Matikanlah di dalam dirimu. Waktu saya membaca ini, saya sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan yang menguasai hidupmu. Dia datang dan dia tidak mau saya menyampaikan firman ini. Saya melihat spirit roh-roh jahat yang menguasai hidupmu dan dia datang dan mencoba untuk membuat kau tidak dengar firman ini. Dan aku berkata, roh-roh jahat ini, penguasa kegelapan yang di angkasa, kami ikat, kami patahkan, hancur dalam nama Yesus atas hidupmu yang di gereja ujung bumi. Semua roh-roh jahat, semua kuasa kegelapan, spirit duniawi, roh-roh dunia yang gelap dan miskin yang masih terus menguasai hidupmu. Ayo semuanya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat, aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku mau hidup di dalam roh. Aku mau hidup di dalam firman Tuhan. Aku mau dibersihkan dengan air, yaitu firman Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Amen. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Meskipun kalian ada di lapas, bisa nggak kalian melakukan percabulan dan kenajisan? Bisa, Bu. Sangat bisa. Tidak menjamin orang tinggal di dalam penjara, kehidupanmu langsung celing jadi bersih. No, sangat bisa. Tetapi itu tinggal keputusanmu, betul nggak? Untuk engkau mematikan semua perbuatan daging. Untuk engkau benar-benar yang namanya tinggal di dalam lapas itu, engkau benar-benar yang namanya Tuhan, ini adalah sekolah kehidupan supaya aku berkenan, supaya aku bersih, supaya aku dipulihkan. Ini anggap sebagai rumah rehabilitasi, supaya engkau hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Amin. Ucapkan syukur, ya. Ayat 6. Kolose 3 ayat 6. Dibaca bersama-sama. 2, 3. Semuanya ya. Jadi jangan sampai kita dianggap sebagai orang durhaka karena mendatangkan murka Allah. Ayat 7. 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Itu dahulu. Tapi sekarang masih dikerjakan enggak? Enggak. Hawa nafsu, percabulan, kecemaran masih dikerjakan enggak? Masih ada, Bu. Enggak, Bu. Tobat ya sayangku. Demi kasih Kristus, aku berkata kepadamu, baharui hidupmu. Belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan dan jangan menolak firman. Amin. Ketika engkau tidak menolak firman, engkau mengerjakan firman, surga itu akan membackup hidupmu. Percaya nggak? Surga itu akan membackup hidupmu. Enggak usah khawatir dengan enggak punya uang, enggak usah khawatir. Tuhan bisa mengirimkan dari mana-mana berkat itu datang kepadamu. Bukan engkau masih ada di lapas. Yang sudah keluar dari lapas. Yang sudah keluar dari lapas, atau yang engkau tidak tinggal di lapas tapi engkau sedang berada di dalam kekurangan di dalam ekonomi, kekurangan ekonomimu, pastikan bahwa engkau hidup di dalam roh, maka surga akan membackup atas hidupmu. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa?
marah, marah, dendam, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Masih enggak kata-kata kotor keluar dari mulutmu? Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar baliknya. Jadi harus ada keputusan dari saya, dari Bapak Ibu semuanya untuk menanggalkan manusia lama, menanggalkan cara hidup yang lama, terus mengenakan pakaian baru. Itu meninggalkan dosa itu seperti kamu ganti baju. Paham enggak? Bajumu yang lama, baju kecemaran, hawa nafsu, baju kebencian, kemarahan itu buang. Pakai baju yang baru. Sekarang aku mau pakai baju yang baru yaitu firman dan roh. Jalan dengan firman dan jalan di dalam roh. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus dibaharui. Ayat 12. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah, lah ini loh, mengenakan baju baru itu gini loh, kenakanlah kasih, belas kasihan. Terus apa lagi? Ayat 12. Terus kerendahan hati. Terus ya 13. Apalagi tuh? Sabarlah. kamu seorang terhadap yang lain. Terus ampunilah. Ya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah, itu pakailah ya, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Perhatikan, perhatikan saya. Menjadi satu tubuh dengan Kristus dan bersyukurlah ketika engkau mengenakan baju baru, yang tadinya marah-marah sekarang sabar, yang tadinya jorok purno cabul sekarang kudus suci tahir, yang tadinya engkau masih dendam kesumat, ya toh, engkau mengampuni, itu seperti engkau memakai baju baru. Nah, itu semua kan firman toh. Betul nggak? Kalau engkau lepas dari firman, ya itu tadi. Firman nanti yang akan menghakimi. Seperti judulnya di Yohanes 12 tadi. Ya. Nanti firman itu yang menghakimi. Yesus nggak menghakimi. Yesus itu mengampuni kamu. Yesus itu menerima kamu apa adanya. Yesus itu sayang sama kita semuanya. Yang menghakimi nanti siapa? Firman. Firman. Amin, Bu. Makanya hidupmu selaraskan dengan firman. Jadi aku ini sudah lahir baru. Kalau aku sudah sesuai dengan firman, sudah menjadi manusia baru, ya. Karena saya sudah menyelaraskan dengan firman, maka saya sudah memastikan bahwa saya manusia baru. Nah, bagaimana melihatnya kalau aku ini masih manusia baru atau manusia lama ya? Kamu tidak suka baca firman. Kamu melanggar setiap ketetapan firman. Kamu punya banyak alasan. Lah itu kan Yesus. Makanya Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Makanya Yesus kudus. Lah aku kan manusia biasa. Itu kamu sedang banyak alasan dengan firman. Itu yang membuat engkau darahmu dikonsumsi sama iblis. Karena apa? Darahmu kotor. Darahmu tetap menjadi manusia lama yang dilahirkan dari rahim ibu kita yang memang di Alkitab sendiri tadi ngomong tuh, yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh supaya engkau hidup suci, kudus, tahir, menjadi satu dengan
Yesus yang adalah kudus. Waktu engkau sudah mengalami kelahiran baru tadi, menjadi manusia baru, percayalah, surga membackup hidupmu. Surga bertanggung jawab atas keluargamu. Saya selalu ngomong, satu orang dulu terhubung dengan surga. Caranya bagaimana? Lahir kembali. Yuk mesti lahir kembali. Kamu harus menjadi manusia yang baru. Maka seluruh keluargamu akan diselamatkan lewat hidupmu yang sudah terkoneksi dengan firman, dengan air dan roh. Amin. Amin ya. Amin. Demi kasih Kristus. Biar air mata saya setiap kali saya berhadapan dengan kalian tidak sia-sia, sayangku semua. Biar air mata dari Roh Kudus juga yang merindukan. Roh Kudus itu rindu, diam di dalam engkau, tinggal di dalam tubuhmu. Roh Kudus itu rindu tubuhmu dijadikan kemahnya. Waktu tubuhmu engkau serahkan menjadi kemahnya, engkau punya akses dengan ruang tata, punya akses dengan kerajaan surga. Paham ya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silakan yuk berdiri. Nyanyikan lagu tadi, Ku Telah Mati dan Tinggalkan, cara hidupku yang lama, dan sungguh-sungguh mari menjadi manusia yang baru, bukan seolah-olah manusia baru, benar-benar mengalami kelahiran baru. Nyanyikan lagu itu tadi lagi.
Engkau melihat kami semuanya. Adalah kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami sama-sama nanti menari-nari di kerajaan-Mu. Tuhan, aku rindu pada saatnya nanti kami semua berkumpul menari bersukacita di dalam kerajaan-Mu, bersama anak-anak-Mu yang ada di lapas ini, bersama dengan anak-anak-Mu yang ikut sub ini. Kami semua dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Kami menari, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan itu sangat indah, Bapak. Kami tidak mau kehilangan satu dari keluarga kami, satu pun jiwa. Jangan, Tuhan. Dan biarlah hari ini, Tuhan, Engkau bersihkan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak paham bagaimana menjadi manusia baru. Kami tidak paham menjadi manusia yang hidup di dalam roh. Kami terus, Tuhan, berkeras hidup di dalam daging. Dan itu sama dengan memberi makan kepada iblis dan roh-roh jahat. Tuhan, ampuni ketidakmengertian kami. Dan hari ini Tuhan, atas kami semuanya, Engkau bersihkan darah kami. Darah yang mengalir dari nenek moyang kami yang kotor ya Tuhan. Dibersihkan hari ini dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus membersihkan darah kami. Sehingga tidak ada lagi kutuk sakit penyakit. Tidak ada lagi kutuk kejahatan. Tidak ada lagi kutuk akibat dosa pelanggaran kami. Kami bersih hari ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kami harus terus hidup di dalam roh, hidup di dalam firman-Mu, berjalan di dalam firman Tuhan, dan hidup bersama dengan Roh Kudus. Terus Tuhan, dan terkoneksi dengan ruang tahta-Mu. Kami menjadi manusia yang baru, yang menyenangkan hati-Mu. Dan ketika Bapa melihat kami, Bapa melihat Yesus diam di dalam kami. Sebab Yesus adalah firman sendiri. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan yang Kau berikan kepada kami hari ini, dan biarlah benih firman-Mu ini Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Kami benar-benar menjadi manusia baru, disiapkan untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Terjadilah atas kami di dalam nama Yesus. Hari ini Bapak ulurkan tangan-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima berkat. Arahkan tangan-Mu, arahkan mata hati-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.